Karena kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya pernah hadir di majelis ilmunya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Setiap habis sholat tarawih kalau Ramadan waktu beliau masih hidup, itu beliau di lantai 2 Masjid Haram selalu duduk buat halaqah. Dan yang beliau bahas ayat yang tadi dibaca oleh imam. Jadi 30 hari Ramadan itu 30 juz tamat Al-Quran tafsirnya. Luar biasa gitu. Dan beliau selalu sebutkan ilmu-ilmu. Nah satu waktu saya pas hadir, saya tidak tiap hari tentunya hadir, pada saat itu sempat saya hadir beberapa kali alhamdulillah. Begitu beliau hadir, beliau bilang, saya kemarin sebutkan syair, siapa yang bisa sebutin? Ada satu orang angkat tangan, saya syekh, angkat tangan pakai tangan kiri. Kata syekhnya, karena kau angkat tangan kiri saya enggak kasih kamu kesempatan menjawab. Mestinya juga kan sunnah Nabi tangan kanan. Lalu ada anak kecil yang pakai tangan kanan lalu dikasih kesempatan menjawab. Jadi sampai pada tingkat itu para ulama mendidik kita untuk membiasakan menerapkan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Karena kalau kita dengan tangan kiri atau lupa baca bismillah itu diambil oleh dia, oleh syaitan itu. Jangan dikasih, itu musuh kita. أيضا كان زاهدا رحمه الله تعالى. وأذكر لما ذكر لي إخواننا هناك كان عند الشيخ الذين سبقونا، جاء الملك خالد رحمه الله تعالى إلى عنيزة وزار الشيخ في بيته، ثم أهدى للشيخ عمارة، قال هذه هدية مني لك. فقال الشيخ بل هي وقف على طلبة العلم، وهي على موقع ممتاز وكبيرة جدا من حيث المساحة، ومع هذا أوقفها الشيخ مباشرة. مجرد أن أعطاها إياه الملك قال هي وقف لطلبة العلم، وأوقفها لطلبة العلم، وكان يسكنها طلبة العلم فقط. هذه العمارة التي أهديت للشيخ، وهذا من زهده. وكان بيته من طين رحمه الله تعالى، ولم ينتقل إلى بيته الثاني إلا في آخر أيامه، وكان يعني بضغط من أولاده وأسرته أنهم ينتقلون من بيت الطين، وإلا كان ملازما لذلك البيت رحمه الله تعالى. وأنا في فترة دراستي هناك وجلوسي عنده رحمه الله تعالى أدركت البيتين، بيت الطين وبيت المسلح للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك الشيخ كان كريما، كان يساعد الناس، كان الذين عليهم ديون يأتون للشيخ ويسألونه، وكان يسدد. وهذه لاحظتها في الشيخ رحمه الله تعالى، وحدثني بها أكثر من واحد من طلبة الشيخ. ولاحظتها أنا أيضا، عندما يأتيه أهل الديون يسدد، ولكن لا يسدد عنهم الدين كله حتى لا يتساهلوا في هذه القضية، فكان يسدد عنهم بعض ديونهم. وما رأيته رد سائلا رحمه الله تعالى، ما رأيته رد سائلا. إذا سأل أحد يعطيه، ما تيسر، أحيانا حتى 20 ريال أو 5 ريال أو 10، لكن يعطي رحمه الله تبارك وتعالى. Afwan Ustadz, bisa sedikit menceritakan pengalaman yang paling berkesan dari Al-Walid Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Iya, alhamdulillah kami belajar di Syekh Utsaimin 4 tahun. Saya berangkat ke sana tahun 97 kurang lebih itu ya. Mula-mula akadnya itu 2 tahun gak boleh pulang. Sudah, padahal waktu itu saya sudah mau nikah. Waktu saya berusia 25 tahun, saya mau nikah. Sudah minta anaknya orang, kasih cincin sudah mau nikah. Subhanallah, dapat informasi bahwa saya mau dikirim ke Syekh Utsaimin. Ditelepon oleh As-Sofwa Jakarta, Ustaz, antum dapat beasiswa ke Syekh Utsaimin, mau enggak Ustaz? Waduh ya mau sekali. Kalau bahasa Malangnya mau, nemen saya. Nemen itu sekali. Memang ingin saya ke sana. Karena saya daftar ke Jamiah Islamiyah, Jamiatul Imam, enggak pernah diterima. Subhanallah, daftar enggak pernah diterima. Ikut muqabalah, ikut tes berapa kali, enggak pernah diterima. Sampai waktu tes tahun 97, langsung kepada Pak Fadilatul Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Khalifah Ad-Tamimi. Ketika daurah, saya ranking 1. Enggak diterima juga. Aneh. Ini benar-benar takdirnya Allah ini. Jadi masalahnya bukan pinter atau enggak pinter, hafal Quran, bukan. Nasib-nasiban aja. Ya sudah. Mau nikah aja sudah. Udah minta anaknya orang. Ternyata dapat telepon. Ya. Dikirim ke Syekh Utsaimin. Alhamdulillah. Ternyata Allah punya rencana lain. Allah ngirim saya ke Syekh Utsaimin. Lancar. Kalau sudah takdir lancar. Lancar semuanya. Tes lancar. Ya, check up lancar.
tanpa keluar uang sepeser pun berangkat. Kontrak minimal 2 tahun nggak boleh pulang. Nah, akhirnya nikahnya ditunda 2 tahun demi belajar. Antum siap nggak nunda nikah demi belajar? 2 tahun pending nikahnya. Udah, setelah belajar 2 tahun, pulang ke Indonesia untuk nikah. Tapi pulang selama 6 bulan saja, karena saya masih kerasan di sana, ingin belajar terus. Udah pulang ke Malang, nikah 6 bulan, balik lagi ke sana sendiri, balik sendiri. Ternyata setelah nikah balik sendiri itu beratnya bukan main. Allah. Nah, ya kalau buka buku itu, ya mau belajar buka buku ini, itu kelihatan istri di sini. Nggak kuat sudah, nggak kuat. Saya hanya bertahan 8 bulan. Saya bilang, Syekh, saya mau bawa istri Syekh. Boleh nggak? Oh boleh, silakan. Masya Allah boleh. Ternyata takdir lagi. Dapat rekomendasi dari Syekh Utsaimin. Saya pergi ke Riyadh ngurus Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, lancar semuanya. Pokoknya kalau takdir itu lancar semuanya. Keluar visa istri. Saya pulang ke Indonesia ngambil istri. Berangkat ke sana dengan istri. Oleh Syekh Utsaimin dikontrakkan rumah dengan perabotnya lengkap, Masya Allah. Semuanya sudah, rumah gede, perabotnya bagus semuanya. Alhamdulillah. Sampai akhirnya beliau sakit, rahimahullah ta'ala, sampai beliau meninggal dunia. Total 4 tahun ngaji di Syekh Utsaimin. Adapun kenangan-kenangan terbaik dengan beliau luar biasa. Banyak kenangan-kenangannya. Banyak orang cerita tentang Syekh Utsaimin, dia nggak paham Syekh Utsaimin. Membaca buku dengan hadir di majelisnya itu nggak sama, lain. Murid-muridnya Imam Malik mengatakan apa? Ta'allamna min adabi Malik akthar min hadithi. Kami belajar daripada adabnya Imam Malik lebih banyak dari haditsnya Imam Malik. Kalau haditsnya bisa dibeli di toko, kita muatok. Tapi ketika Imam Malik menjelaskan bagaimana sikapnya, itu nggak ada, itu hanya ada di majelisnya. Banyak cerita-cerita indah. Ketika saya pertama kali sholat di Masjid Al-Jami' Al-Kabir di Unaiza, pertama kali datang, saya ketemu Syekh Utsaimin. Langsung hati saya mengatakan, ini orang baik ini. Ini bukan orang pendusta. Ini wajahnya wajah orang baik ini. Orang baik beliau. Itu mata saya begitu lihat beliau langsung, ini orang baik. Ya, Masya Allah. Beliau cinta kepada murid-muridnya, sayang kepada murid-muridnya. Kalau ngajar jelas, ilmunya luas, seperti lautan gak bertepi. Ya, Masya Allah. Banyak kenangan yang indah. Kalau mau diceritakan panjang, insya Allah kapan-kapan saya kepingin nulis, ya, masa-masa indah ketika di Unaiza. Di antaranya ketika sholat gerhana. Tahu-tahu waktu ngaji maghrib, ada yang bilang, Syekh, ada gerhana Syekh. Terus Syekh Utsaimin keluar, dilihat dulu. Oh ya, gerhana kelihatan. Karena harus dilihat kan. Baik, ayo kita sholat gerhana. Lalu diumumkan, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Itu di Jami' Kabir, suaranya menggelegar seluruh kota Unaiza. Orang-orang datang ke sana. Suasana mencekam, kayak mau kiamat tuh. Karena memang tujuan gerhana ini adalah untuk apa? Menakut-nakuti. Yukhawwifullahu bihima ibadah. Allah menakut-nakuti hambanya dengan gerhana. Dan kita benar-benar takut saat itu. Kenapa? Karena spontan. Kita nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu gerhana. Waduh, mau kiamat ini. Udah, kumpul semuanya orang-orang, penuh masjidnya. Syekh Utsaimin jadi imam. Baca, panjang bacanya. Beliau hafid Al-Quran. Bacaan beliau biasa, nggak model-model gitu, tapi menyentuh hati. Karena beliau baca dari hati, masuk ke hati. Bacaannya beliau biasa, lah kadarnya bacaannya. Masuk ke hati, Masya Allah. Beliau baca surat Al-Baqarah, panjang sekali. Nangis semuanya. Nangis, kita nangis semua kayak mau kiamat sudah. Itu benar-benar sholat gerhana yang saya rasakan paling berkesan dalam hidup. Benar-benar kita takut bukan main. Seperti Rasulullah SAW dulu ketika sholat gerhana, Rasulullah maju ke depan, Rasulullah mundur ke belakang. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya lihat surga dan lihat neraka ketika sholat gerhana itu. Ibunda Asma sampai pingsan, ya, seakan-akan Allah
Allahu Akbar. Itu berkesan sekali. Tapi kalau sekarang kita sholat gerhana, takut nggak antum? Nggak ada. Kenapa? Sudah diumumkan jauh-jauh hari. Masing-masing masjid mengumumkan, ya, bikin pamflet. Sholat gerhana di masjid ini, imamnya fulan, kemudian khotibnya fulan. Setelah sholat gerhana dapat makan nasi goreng. Waduh, akhirnya orang bukan takut, malah kayak Idul Fitri ini akhirnya. Kayak lebaran, kayak sholat apa? Kayak sholat tarawih gitu. Kita milih-milih masjid akhirnya. Ya kita terlepas dari beda pendapat ya. Tapi rasa sudah nggak ada sekarang. Rasa takut nggak ada. Tujuan gerhana menakut-nakuti hilang sekarang, nggak ada. Yang ada malah terkesan ini ya perayaan. Kita sedang merayakan gerhana. Alhamdulillah ya kita bisa melihat gerhana. Alhamdulillah ya. Nah ini Allah nakuti kok alhamdulillah itu loh. Kita ditakut-takuti. Kalau ada gerhana kamu sholat kepada Allah, kamu bersedekah, kamu taubat, kamu istighfar, kamu ini, itu hilang semuanya. Karena yang ada senang rame gitu. Itu diantara yang berkesan dan masih banyak yang lainnya. Mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan saya menuliskan. Ya, wallahu a'lam.